kita itu baik atau buruk. Ya, tapi kalau di dunia Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita seperti miskin, itu buruknya hanya menurut kita, tapi tidak menurut Allah Tabaraka wa taala. Ada orang yang Allah takdirkan jelek wajahnya, menurut dia itu buruk, tapi menurut Allah tidak. Barangkali ketika dia jelek, dia rajin beribadah kepada Allah, daripada dikasih wajah ganteng, kemudian gak pernah sholat, sibuk nyari duit karena jadi artis. Coba mending mana Pak? Ganteng rajin sholat, kebalik ya. Jelek rajin sholat, ganteng gak pernah sholat, mending mana? Ini nggak ada pilihan ketiga, karena pasti pada milihnya ganteng tapi rajin sholat. Nah ini makanya kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya, jahdil bala itu apa? Dahsyatnya ujian. Sekalipun kita tahu bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian, semua kita akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekalipun memang ujian itu berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan kesenangan, bahkan ada yang diuji dengan kemiskinan. Makanya kita Masya Allah kadang ngelihat ada orang yang diuji dengan jabatan, Pak. Mereka nggak kuat. Kenapa dikatakan nggak kuat? Anda di Ramadan ini pernah ngisi iftar di daerah Bekasi. Lalu kemudian tuan rumahnya apa cerita? Anaknya ini jadi direktur utama, yang satunya lagi jadi pengusaha, punya perusahaan. Semuanya sukses. Tapi Masya Allah, ikhwati wa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, yang harusnya ketika azan berkumandang langsung pergi ke masjid, gak ada satupun di antara mereka yang pergi ke masjid. Jangankan taraweh, sholat wajib saja, ya Allah alam mungkin di rumah, tapi kan gak berjamaah. Menunjukkan apa? Mereka yang terkadang diuji dengan kesenangan dunia, mereka melupakan ya, atau tidak memikirkan kesenangan nanti di akhirat. Ya, ngapain gitu kan? Saya sudah bahagia. Berbeda dengan orang yang ketika di dunianya susah, maka dia akan berpikir bagaimana saya ketika mati nanti hidup bahagia. Sekalipun ada juga yang di dunianya susah, nggak mau apa? Ibadah. Ada nggak orang yang miskin nggak sholat? Ada. Ini kalau misalkan dia tahu bahwasanya dunia itu hanya sementara, sedangkan kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang hakiki, maka dia yakin akan berusaha untuk meraih kebahagiaan akhirat. Nggak apa-apa ya Allah, saya miskin di dunia, yang penting saya nanti setelah meninggal dunia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, ini wallahu ta'ala ya. Min jahdil bala wa darakis syaqa, hinanya kesengsaraan, wa su'il qada, buruknya takdir, wa syamatatil a'da, dan kesenangan musuh-musuh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan doa seperti ini boleh. Ini namanya bukan menolak takdir. Karena berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Terlebih kita kan nggak tahu takdirnya, makanya minta sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi bukan berarti apa ini? Menolak takdir. Jadi minta kepada Allah agar dihindarkan atau dijauhkan dari takdir yang buruk. Makanya Nabi juga mengatakan apa? La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Ini berarti apa? Perintah agar kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, terus berdoa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, terlebih dari takdir yang buruk. Wasyamatitil a'da, dan kesenangan para musuh. Ini poin 103. Kemudian yang 104, poin 104. Di antara amalan yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mengamalkan doa yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk kita juga alhamdulillah sudah mengamalkan doa ini. Ketika kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di penghujung doa terkadang kita baca doa ini. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kita tahu ikhwati wa ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, Anas bin Malik melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak usia berapa? Anas bin Malik menjadi pelayan Nabi dari usia berapa tahun? Usia 7 tahun. Sedikit lagi 8 tahun. Barakallahu fiik. Ya, sekitar usia 7 atau 8 tahun. Karena ketika Nabi SAW datang ke Madinah, ibunya Anas datang kepada Nabi SAW. Siapa nama ibunya Anas? Siapa, Pak? Ummu Anas. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ibunya Anas namanya Ummu Anas, betul. Berarti bapaknya Anas siapa? Abu Anas atau Malik, ya, Anas bin Malik kan, ya, Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim atau Ummu Anas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadza Anas, ini anak saya Anas. Wa waladun labib, dialah anak yang cerdas wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah dia salah satu pelayanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Anas bin Malik sejak usia 8 tahun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat pantas Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dari 8 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita mereka banyak hafal hadis, mereka hafal Quran, wajar. Sejak usia SMP kita masukkan pesantren, ya tahu tidak? Mereka hafal Quran 30 juz karena mereka sejak kecil berada di pesantren. Tinggal di lingkungan di mana orang-orang banyak menghafal Quran, banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk juga kita wajar. Kenapa kita enggak hafal hadis? Karena kita belajarnya setelah tua. Ya, maka sangat dimaklumi. Tapi Masya Allah, besar pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena orang yang berkumpul bersama orang yang duduk di majelis ilmu tidak akan pernah sengsara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik, perawi hadis ini adalah Anas bin Malik, salah satu pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Anas, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Anas bin Malik mengatakan doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami di akhirat hasanah, kebaikan, wa qina adzaban nar, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Makanya kan ada yang menyebutkan doa ini termasuk doa apa namanya? Sapu jagat. Karena semuanya sudah diminta oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah, berikan di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, selamatkan dari neraka ya Allah. Itu bukannya kita sudah menyapu semuanya? Kita sudah minta semuanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kebaikan di dunia dan di akhirat, termasuk diselamatkan dari nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah orang yang sukses menurut Allah tabaraka wa ta'ala adalah orang-orang yang mereka diselamatkan dari nerakanya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsi dha'iqatul
dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua jiwa, kata Allah, dha'iqatul maut. Dha'iqah itu apa namanya artinya? Dha'iqah, dhaqa yadhuku, dhuqtut ta'am, saya merasakan makanan. Dha'iqatul maut, semua kita akan mencicipi, akan merasakan yang namanya kematian. Jadi semua kita ini pasti mati. Hanya saja kapan kita mati, dengan cara apa kita mati, bagaimana kita mati, tidak ada seorang pun yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa kematian dirahasiakan oleh Allah? Kenapa, Pak? Kenapa kematian dirahasiakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Enggak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita mati. Kenapa? Biar sungguh-sungguh beramal. Kapan? Selama hidupnya. Betul, Masya Allah, Barakallah. Jadi agar kita mengisi hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kau orang asing. Dia enggak bakal lama menetap, dia akan pulang kembali ke tempat tinggalnya. Aw 'abirus sabil, lebih cepat lagi, atau seperti orang yang melewati atau melintasi jalan sebentar. Makanya hidup yang sebentar ini kita manfaatkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mengisi hidup kita ini dengan ibadah. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Itulah kenapa dirahasiakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama seperti malam Lailatul Qadar. Terkadang malam Lailatul Qadar diturunkan pada malam ganjil. Namun terkadang diturunkan pada malam genap. Karena hadisnya menyebutkan sisa malam yang terakhir. Nah, itu kan. Itu bisa menunjukkan arti genap. Terkadang ada yang mereka beribadah hanya di malam-malam ganjil saja. Padahal Nabi SAW memerintahkan kepada kita taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir. Carilah oleh kalian, kejar, berburulah malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Makanya dirahasiakan oleh Allah agar apa? Kita isi 10 malam terakhir dengan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dan dari mulai apa? Dengar azan maghrib. Kita sudah sering sampaikan ketika dengar azan maghrib, jawab muadzin. Yang kedua, baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ati Muhammadan, wahai Allah, berikan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Nabi mengatakan al-manzilah fil jannah, kedudukan yang tinggi nanti di surga. Dan aku berharap orang yang diberikan kedudukan itu adalah aku.
Jadi surga tertinggi nanti di akhirat diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul menyebutkan siapa yang memintakan untukku al-wasilah ini, dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Yang keempatnya baca, masih ingat apa? Menjawab azan, bersolawat. Kemudian yang ketiganya meminta al-wasilah. Yang keempat lupa atau enggak ingat. Baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Siapa yang baca ini ketika dengar adzan, diampunkan dosanya oleh Allah tabaraka wa taala. Yang kelimanya, yang kelima apa? Yang kelimanya adalah berdoa kepada Allah. Karena waktu antara azan dan iqamah adalah waktu mustajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuh muadzin mengungguli kami dalam perkara ibadah. Mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah tabaraka wa taala." Lalu apa kata Nabi kepada mereka? Faqulu misla ma yaqulun. Ucapkan oleh kalian seperti yang mereka ucapkan, agar kita mendapatkan pahala yang sama dengan muadzin. Lalu kemudian Nabi mengatakan was'al tu'tah, minta kamu kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka doa kamu akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan yang namanya kematian. Kemudian Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan diberikan pahala-pahala kalian nanti di yaumil qiyamah. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, tidak melewatkan hari-harinya tanpa melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka sangat beruntung karena mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala nanti di yaumil qiyamah. Pahala ngaji kita, pahala baca Quran kita yang satu huruf Allah lipat gandakan 10 di bulan Ramadan lebih besar lagi. Pahala sedekah kita di luar Ramadan 700 kali lipat, di bulan Ramadan lebih besar lagi. Makanya Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis adalah orang yang sangat dermawan. Di bulan Ramadan Nabi lebih dermawan lagi. Jadi pahala-pahala kita nanti diberikan di yaumil qiyamah, bukan di dunia. Makanya kemarin sempat viral di media sosial, sholat tarawih, sepulang sholat diberikan amplop isinya 50.000. Insyaallah. Maka yang datang ke masjid itu bukan banyak tapi banyak. Pak, sampai keluar masjid, parkiran penuh, di jalan-jalan penuh. Kenapa? Pulang dapat langsung bayaran 50.000. Tapi kan ini menjadikan kita tidak ikhlas beramal karena Allah tabaraka wa taala. Makanya kemudian sepi lagi, katanya dihentikan karena khawatir tidak ikhlas. Karena kita beramal harus ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Untuk pancingan mungkin boleh, silahkan dipancing untuk apa? Agar mereka sholat tarawih, agar mereka qiyamul lail. Tapi setelah mereka merasakan senang, merasakan bahagia saat melakukan ibadah, hentikan. Ya, agar mereka bisa merasakan bahagia ketika melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, agar mereka bisa mengikhlaskan amal untuk Allah tabaraka wa taala. Karena Rasul pun mengatakan tentang masalah puasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh keimanan, wahtisaban. Apa makna ihtisab?
minta pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak meminta kepada makhluk, hanya meminta kepada Khalik, hanya minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala pahala. Nabi mengatakan diampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Maka beruntung bagi orang-orang yang mereka memanfaatkan momentum Ramadan sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka isi dengan salat 5 waktu berjamaah. Mereka isi dengan puasa Ramadan. Bahkan ketika berpuasa bukan hanya meninggalkan makan, bukan hanya meninggalkan minum, tapi meninggalkan semua perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Beruntunglah mereka orang-orang yang ketika di bulan Ramadan mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Beruntunglah bagi orang-orang yang ketika di bulan Ramadan mereka banyak menghatamkan Quran, sekali, 2 kali, 3 kali mereka khatamkan Quran. Karena mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, terlebih mereka yang menghidupkan 10 terakhir Ramadan dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sangat beruntung orang tersebut. Karena bisa jadi dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan khairun min alfi syahrin. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Seandainya kita tiap tahun mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita sama seperti ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Padahal umur kita belum tentu sampai 80 tahun. Sekalipun mungkin ada ya di antara jamaah yang 80 ya. Ada yang 80, Pak? Ada yang 80 tahun? Belum? Pak Sanusi berapa umurnya? Masih muda, 17 tahun. Jalan. 17 tahun dibalik, 71. Sekalipun ada di antara kita yang umurnya sampai 80 tahun, apa kita yakin seluruh umur kita habiskan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Enggak. Karena kebanyakan kita menghabiskan waktu dengan berleha-leha. Kita tuh pengennya apa? Jiwa kita tuh pengennya bermalas-malasan. Apalagi puasa. Habis duhur, pengennya apa? Tidur. Tapi kalau tidurnya niat buat bekal nanti malam, ini berarti dapat pahala. Kadang Masya Allah jiwa kita selalu mengajak kepada bermalas-malasan. Itulah manusia. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala, nggak bisa kita duduk di majlis ilmu, nggak bisa kita merasakan nikmat mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kita sampaikan yang namanya ibadah itu nggak lepas dari lillah. Yang kedua, billah. Yang ketiga, fillah. Nggak lepas dari 3. Apa yang pertama? Lillah. Yang kedua, billah. Yang ketiga, fillah. Apa yang dimaksud dengan lillah? Ketika kita beramal ibadah, ikhlaskan amal kita lillah hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita menjalani ibadah puasa, kita bisa niatnya lillah karena Allah. Kalau kita bersedekah, masih ada kemungkinan kita bisa lillah. Tapi terkadang ketika kita melaksanakan haji, berat untuk lillah. Karena ada sebagian kita yang berhaji, pengen ketika pulang nanti dipanggil Pak Haji. Pengen dimuliakan. Disebut namanya, nggak nengok. Pak Sanusi, nggak nengok. Ketika dipanggil Pak Haji Sanusi, saya. Berat untuk ikhlas. Ketika kita beribadah harus lillah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, billah. Kita bisa melakukan ibadah kepada Allah, bisa melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum asar tadi hujan lebat, bisa saja kita di rumah. Ketika ditanya, Pak nggak ke masjid, kenapa? Hujan gede, ada alasan. Tapi Masya Allah ada sebagian kita yang berangkat tetap ke masjidnya Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Atau dia tunggu sebentar sampai hujannya sedikit kecil, lalu kemudian dia berangkat ke masjid. Kita bisa melakukan itu
billah, dengan sebab pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, nggak bisa kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kemarin anak iftar di satu perusahaan, kita nggak sebutkan namanya. Masya Allah, kita sampaikan karena temanya adalah menggapai berkah, meraih kemuliaan. Jadi kita sampaikan tentang ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan seterusnya. Akan tapi apa yang terjadi ketika azan berkumandang, hanya sebagian kecil yang mau ke masjid. Bahkan ketika kita isya, diumumkan sama panitia kita ngadain salat sunnah tarawih. Bahkan sengaja suratnya kita ambil surat yang juz 30 yang terakhir, alhaakumut ke bawah, untuk menarik mereka agar mereka mau salat sunnah tarawih. Coba kalau bukan karena pertolongan dari Allah, berat. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah kalau misalkan diberikan kemudahan, bisa salat sunnah tarawih berjamaah, bisa itikaf, bisa baca Quran. Bahkan kalau ada di antara kita yang masih memiliki orang tua, bisa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, lebih mendahulukan kedua orang tua daripada keluarganya, maka dia harus bersyukur kepada Allah, karena enggak semua kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang Nabi mengatakan, ridal walid, ridallah fi ridal walid, wa suqtullah fi suqtil walid. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Kita bisa melakukan itu karena apa? Pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ada seorang suami diberikan oleh Allah istri jelek. Udah jelek, suka ngambek. Dikit-dikit ngambek. Gak dikasih duit ngambek. Tapi suami ini sabar. Dia tetap baik sama istrinya. Dia bisa berbuat baik sama istri karena pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, nggak bisa. Ada juga seorang istri diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala suami, sudah jelek, galak. Udah galak, pelit. Udah pelit, pengangguran. Udah pengangguran, bau. Si istri tetap taat kepada suaminya. Kenapa dia bisa taat? Padahal dia bisa lepas dari suaminya. Dia minta cerai dari suaminya kalau misalkan dia dikasih nafkah. Tapi dia tetap sabar. Dia bisa tetap taat. Dia bisa sabar seperti itu karena siapa? Pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Billah, semua ibadah bisa kita lakukan dengan pertolongan Allah. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Minta kepada Allah, dimudahkan melakukan ketaatan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ini di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, nggak bisa. Billah. Lalu yang ketiganya, ibadah itu harus fillah. Apa makna fillah? Di dalam syariat Allah. Nggak boleh keluar jalur. Nggak boleh melenceng dari syariat Allah, dari apa yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika salat, maka kita harus mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Lalu kemudian selesai sholat, Nabi katakan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, aku sengaja melakukan ini agar kalian belajar dariku bagaimana aku sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Jadi harus di dalam syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh melenceng. Kalau ada orang yang sholat tidak ada tumakninahnya, berarti dia melenceng. Tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar atau juga Allahu Akbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah, lalu membaca Al-Fatihah, lalu membaca surat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meruku hatta tatma'inna raki'an, sampai tumakninah. Berarti kalau ada orang yang ketika ruku Allahu Akbar sami Allah, dia melenceng dari syariat Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak akan diterima oleh Allah. Karena syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama ikhlas, yang keduanya harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang-orang yang salatnya cepat seperti ayam matuk makanan, tidak ada tumakninah dalam salat, bertahun-tahun dia salat, bahkan puluhan tahun dia salat, seumur hidupnya dia salat, salatnya seperti itu tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika ada seorang sahabat salatnya cepat seperti ayam matuk makanan. Selesai salat, sahabat ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan dan mengucapkan salam. Dijawab salamnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi katakan kepadanya, "Irji, kembali kamu, ulangi, sholli, kamu salat. Fa innaka lam tusalli, kamu belum salat." Diperintahkan untuk mengulang salat. Itu artinya berarti apa? Orang yang salatnya cepat tidak sah salatnya, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ibadah itu nggak lepas dari tiga. Yang pertama lillah, yang keduanya billah, yang ketiganya fillah. Sesungguhnya kalian akan diberikan pahala-pahala kalian nanti di yaumil qiyamah. Fama zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang sukses. Dia adalah orang yang beruntung. Jadi sukses menurut Allah itu bukan kaya. Sukses menurut Allah bukan karena kita menang jadi presiden, bukan. Sukses menurut Allah tabaraka wa ta'ala bukan karena kita memiliki rumah yang paling megah di Bekasi. Bukan karena kita memiliki harta yang paling banyak di negeri ini. Karena sukses menurut Allah tabaraka wa ta'ala adalah ketika diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka terkadang Masya Allah, Anda sering melihat ya, tidak ada yang sempurna kadang. Ada orang yang miskin tapi dia rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia rajin datang ke masjid, dia rajin menuntut ilmu. Lalu kemudian ada juga orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekayaan, tapi dia nggak pernah datang ke masjid. Nggak ada yang sempurna. Bahkan dia memiliki istri nggak pakai jilbab, dia buka aurat ketika keluar. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, suami yang tidak cemburu, istrinya bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dayus, kata Nabi. Yang Nabi katakan, lam yajid raihat al-jannah, tidak akan bisa mencium wanginya surga. Lihat ya, ada yang dikasih kaya tapi jauh dari Allah, ada dikasih miskin dekat dengan Allah, tapi ada juga yang dikasih kaya dekat sama Allah. Ada atau tidak? Ada. Makanya kadang kita iri dengan orang-orang yang seperti ini, sudah di dunianya kaya raya, dia rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan mereka mendahului kita dalam melakukan amalan-amalan soleh. Kalau di zaman sahabat itu bikin ngiri sahabat-sahabat yang miskin. Dalam hadis riwayat Imam Muslim,
Abu Dzar radhiyallahu an mengatakan bahwasanya orang-orang atau sahabat-sahabat yang miskin, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Itu orang-orang kaya, mereka telah memborong banyak pahala. Karena kita tahu ya, sahabat-sahabat juga ada banyak yang kaya. Contoh misalkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, sahabat yang kaya. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an termasuk orang yang memborong banyak pahala. Semuanya dikerjakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bahkan pernah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, "Man minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya lagi, man at'ama minkumul yawma miskina? Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberikan makan kepada orang-orang miskin? Lagi-lagi qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bertanya lagi, man 'ada minkumul yawma maridun? Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bertanya lagi, man ittaba'a minkumul yawma janazatan? Siapa yang hari ini sudah menjenguk, mengiringi jenazah saudaranya? Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Lihat, diborong semuanya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Beda dengan di zaman kita. Ada orang yang rajin sedekah, tapi baca Qur'annya nggak bisa. Ada orang yang rajin baca Qur'an, sedekahnya sedikit. Ada orang yang rajin baca Quran, rajin puasa, tapi ketika ada tetangganya yang sakit, dia nggak jenguk, nggak diborong, nggak seperti dulu. Makanya kalau di zaman sahabat, itu orang-orang yang seperti ini bikin iri sahabat-sahabat yang miskin. Maka mereka ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, dahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya di kalangan kami, mereka telah memborong banyak pahala. Yusallun kama nusalli. Mereka sholat, kami juga sholat. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa, wahai Rasulullah, sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa sedekah dengan sebab kelebihan harta yang mereka miliki. Mereka punya duit banyak, wahai Rasul, dan mereka infakkan duit mereka untuk beribadah kepada Allah. Mereka sedekahkan untuk Allah tabaraka wa taala. Kami nggak bisa. Lihat, iri dalam kebaikan boleh. Yang nggak boleh itu iri dalam perkara dunia. Ya, tetangga bangun rumah ngiri, itu nggak boleh. Tetangga beli mobil Fortuner ngiri, nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh ngiri dalam perkara ini. Harusnya nganan. Tapi dalam perkara akhirat boleh. Ada jamaah kita yang sudah kaya, duitnya banyak, sedekahnya rajin, sering umroh, sering haji, sering ke masjid berjamaah, semua kebaikan dia kerjakan. Kita boleh iri dan seperti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ini, jadi minta nasihat, minta petunjuk. Mereka telah memborong banyak pahala. Mereka bisa sedekah, kami nggak bisa, kata para sahabat. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berkata kepada mereka, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah tabaraka wa taala telah menjadikan untuk kalian segala sesuatu bisa kalian sedekahkan? Itu artinya sedekah bukan hanya dengan harta. Sedekah itu luas. Bisa dengan harta, bisa dengan yang lainnya. Nabi mengatakan,
Fabi kulli tasbihatin sadaqah, wa bi kulli tahmidatin sadaqah, wa bi kulli takbiratin sadaqah, wa bi kulli tahlilatin sadaqah. Dengan kita mengucapkan subhanallah, itu termasuk sedekah. Bahkan kalau kita baca zikir pagi petang, ada baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kita baca berapa? 100 kali. Itu termasuk sedekah. Setiap ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan itu termasuk sedekah. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah yang sering kita ucapkan, yang sering kita baca setiap selesai sholat 33 kali, itu nanti di yaumil qiyamah akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Ketika amalan-amalan kita ditimbang oleh Allah tabaraka wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Ucapan Allahu Akbar itu termasuk sedekah. Ucapan la ilaha illallah itu termasuk sedekah, kata Nabi. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Seseorang menolong orang lain naik ke atas kendaraannya, berangkat kerja, lalu kemudian dia mendapati ada tetangganya yang jalan kaki. Ya. Pak, lupa namanya siapa? Abu Rifki. Lihat Abu Rifki lagi jalan. Abu Rifki mau kemana? Mau kerja. Kok jalan kaki? Motornya kemana? Bengkel. Udah ikut. Ya, di kita bawa. Ini termasuk apa? Termasuk sedekah. Bahkan termasuk ketika kita menolong tetangga kita hajatan. Ada tetangga kita hajatan, resepsi pernikahan, dia nikahin putrinya atau putranya. Lalu kemudian kita datang menawarkan bantuan. Pak, butuh bantuan atau tidak? Ya, kami siap bantu. Ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi syaratnya apa? Ikhlas karena Allah biar dapat pahala sedekah. Karena banyak orang yang ketika bantu tetangganya niatnya agar ingin mendapatkan baju batik. Ya kan, pengen dapat baju batik. Karena zaman sekarang kalau misalkan hajatan itu yang nerima tamu dikasih apa? Dikasih baju batik. Ya nggak apa-apa. Ya, kita kalau misalkan hajatan belikan baju batik, usahakan yang bagus. Ya, biar bisa dipakai buat sholat juga, agar kita mendapatkan pahala yang terus menerus. Menolong tetangga kita yang hajatan, ikhlaskan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan mengharapkan baju batiknya atau yang ibu-ibunya. Ketika bantuin tetangganya hajatan, jangan mengharapkan apa ibu-ibu biasanya? Rendangnya. Jangan mengharapkan kuenya. Karena pernah ada seorang ibu-ibu yang bantu tetangganya hajatan, selesai hajatan kemudian dia berbisik-bisik di tengah-tengah tetangga yang lain. Bu, gimana? Apanya yang gimana? Udah nyampe belum? Apanya? Rendangnya. Ah, boro-boro rendang, makasih aja enggak. Jadi kadang kita kalau bantu orang mengharapkan imbalan. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, termasuk sedekah. Bahkan termasuk Nabi mengatakan, tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu termasuk sedekah. Maka kita usahakan. Ya. Usahakan apa? Sering senyum. Ada orang senyum, nggak ada orang. Masa ya senyum? Tadi bilang orang gila lagi. Ya. Tampakkan wajah yang ceria ketika kita berjumpa dengan saudara kita. Ini menunjukkan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu menampakkan wajah yang ceria, sering memberi dan tidak menyakiti. Yang Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kebanyakan para penghuni surga mereka adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Jadi amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama kata Nabi, taqwa Allah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, akhlak yang mulia. Senyum termasuk akhlak yang mulia. Ini kadang Masya Allah ada orang yang berat banget buat senyum.
Anda pernah diundang iftar di salah satu perusahaan. Ketika pertama datang, ketemu sama ketua DKM, Pak Ketua mengucapkan, jazakallah khaira Ustaz, antum sudah datang ke tempat kami. Datang lagi Pak Direktur, Ketua DKM mengatakan, Ustaz ini direktur kita. Direktur mengucapkan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jazakallah khaira, sudah menyempatkan datang ke tempat kami. Ketika jam 5, datanglah direktur utama. Maka semua kawan-kawan berdiri. Padahal ini nggak boleh ya. Dalam Islam sebetulnya tidak boleh seperti ini. Menghormati seseorang dengan cara seperti ini tidak boleh. Karena Nabi pun ketika sholat dalam keadaan duduk, para sahabat ridwanullah alaihim majmain, karena mereka nggak tahu mereka sholat berdiri. Namun Nabi memberikan isyarat kepada mereka agar mereka duduk. Selesai sholat, Nabi katakan kepada mereka, in kittum anifa la taf'aluna misla faris war rum. Baru saja kalian hampir melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Persia, oleh orang-orang Romawi, di mana raja-raja mereka duduk sedangkan mereka berdiri. La taf'alu, kata Nabi, jangan kalian lakukan itu. Maka termasuk juga menghormati ustaz, nggak boleh dengan cara seperti itu. Ustaz datang biasa saja. Kayak di sini alhamdulillah, ustaz datang cuek semuanya. Anda sudah paham, ya, sudah ngerti ilmunya. Ikhwati wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Tadi sampai mana tadi? Hah? Lagi bahas apa tadi? Lupa. Bahas apa? Buka bersama tadi. Akhirnya kemudian anak pun ikut berdiri. Lalu kemudian ketika dikenalkan, Pak, ini Ustadz yang akan ngisi acara kita sore hari ini. Lalu Anda lemparkan senyum, Anda ucapkan salam, ternyata salam nggak dibalas, senyum pun nggak dibalas. Masya Allah, ya. Maka dalam hati, ya Allah, nggak apa-apa, Anda diperlakukan seperti ini, direndahkan. Karena memang manusia kadang seperti ini, merasa apa? Merasa mulia. Ya, ketika diberikan oleh Allah jabatan, ketika diberikan oleh Allah harta, mereka merasa mulia. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Ya, maka adapun manusia, kata Allah tabaraka wa taala, idza mabtalahu rabbuhu, ketika diuji oleh Rabbnya. Lihat, Allah katakan diuji oleh Allah. Fa'akramahu, Allah muliakan dia. Wa na'ama, Allah berikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, diberikan harta, jabatan, kedudukan. Fayaqul, lalu dia mengatakan, Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Ini karena minimnya ilmu. Padahal punya jabatan bukan berarti dimuliakan oleh Allah. Punya harta berlimpah bukan berarti dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk diberikan miskin oleh Allah bukan berarti dihinakan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ada juga manusia ketika diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala, disedikitkan rizkinya, diberikan oleh Allah miskin, kemudian dia berkata, Rabbku telah menghinakan aku. Kalau belum tentu miskin itu hina. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala bantah dengan mengatakan apa? Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah tabaraka wa ta'ala, balla tukrimunal yatim. Kalau kalian kaya, tidak memuliakan anak-anak yatim, kalian tidak akan menjadi orang-orang yang mulia.
Ini salah paham ya. Dikasih kaya katanya mulia, dikasih miskin katanya hina. Belum tentu. Kecuali kalau keduanya bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaya takwa, miskin takwa, maka kedua-duanya menjadi orang-orang yang mulia. Ikhwati wa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Jadi orang yang sukses adalah orang yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita di dunia dikasih jabatan tinggi, kalau kita di dunia memiliki rumah yang megah, kalau kita di dunia memiliki mobil yang mewah, tapi kita jauh dari Allah, terlebih sombong, nggak pernah ke masjid, sombong, nggak menjalankan perintah-perintah Allah, bahkan sombong kepada manusia, merendahkan orang lain, maka setelah mati selesai. Yang kita tahu ancaman orang yang sombong, diancam oleh Nabi SAW tidak akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini bukan orang yang sukses. Begitupun kalau ada orang yang miskin kemudian sombong. Ada nggak orang miskin sombong? Orang miskin sombong dosanya lebih besar daripada orang kaya yang sombong, Pak. Kenapa? Orang miskin sombong lebih besar dosanya daripada orang kaya yang sombong. Kenapa? Rasul mengatakan salasah. Ada 3 orang kata Nabi SAW. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Yang tidak akan diajak bicara oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yanduru ilaihim. Allah tidak akan lihat mereka, dicuekin oleh Allah. Wala yuzakkihim. Tidak akan disucikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat ancamannya. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah. Allah memang maha rahman, maha rahim. Tapi Allah juga ketika mengazab akan memberikan azab yang pedih, bahkan lebih keras daripada orang-orang yang memberikan siksaan di dunia ini. Kalau ada orang atau pemimpin yang zalim memberikan siksaan kepada rakyat dengan siksaan yang berat, maka Allah lebih berat lagi siksaannya nanti di yaumil qiyamah. Ikhwati wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Jadi 3 orang ini diancam dengan tidak akan diajak bicara oleh Allah. Diancam tidak akan dilihat oleh Allah. Diancam tidak akan disucikan oleh Allah. Padahal kita butuh disucikan oleh Allah. Kita dosanya banyak di dunia ini. Nanti ada orang-orang yang disucikan oleh Allah karena di dunia sering melakukan amalan-amalan yang dengan amalan tersebut dia dapat maghfirah dari Allah, akan disucikan oleh Allah. Setelah disebutkan semua dosa-dosa yang telah dia lakukan, dia mengakui dosa-dosa tersebut. Ketika dia merasa dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan dia. Allah katakan dulu ketika di dunia, aku tutup-tutupi semua dosamu, dan hari ini aku ampuni semua dosamu. Ini makna disucikan oleh Allah. Adapun 3 orang ini tidak akan disucikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa beratnya dosa atau hukuman yang mereka dapatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa 3 orang ini? Yang pertama, imamun kadzab, pemimpin yang tukang bohong. Jadi kadzab itu artinya sering bohong. Jadi bukan sekali. Kalau kita kan sekali-kali. Jadi bukan kadzab. Kalau kadzab itu sering banget bohong. Imamun kadzab, pemimpin yang bohong. Karena bohong adalah dosa besar. Ketika ada rakyat berbohong, dia melakukan dosa besar. Namun ketika ada pemimpin yang bohong, dosanya lebih besar. Pertanyaannya kenapa? Kenapa pemimpin yang bohong dosanya lebih besar daripada rakyat yang bohong? Karena pemimpin tidak ada alasan untuk berbohong. Nggak ada pendorong untuk melakukan kebohongan. Beda dengan rakyat. Beda dengan seorang bawahan, dia bohong
sama atasannya di perusahaan? Kenapa dia bohong? Dia takut sama atasannya, takut dipecat, takut dikeluarkan, sehingga dia berbohong. Tapi atasan bohong, dosanya lebih besar. Kenapa? Nggak ada pendorong untuk melakukan kebohongan. Istri bohong, dosa besar. Adapun suami bohong, lebih besar dosanya. Kenapa? Istri bohong, ada alasan. Dia bohong sama suaminya, ada alasannya. Kenapa? Takut dimarahin sama suami, takut diceraikan oleh suaminya. Tapi suami bohong, dosanya lebih besar. Kenapa? Nggak ada pendorong. Apa yang ditakutkan oleh suami? Imamun kadzab, pemimpin yang tukang bohong. Yang kedua, syaikhun zanin, orang yang sudah tua melakukan zina. Zina dosa besar. Anak muda melakukan zina besar dosanya. Orang tua melakukan zina lebih besar dosanya. Kenapa? Karena nggak ada pendorong. Anak muda melakukan zina, tenaganya masih kuat. Dia melakukan zina, tetap dosa besar. Orang yang sudah tua melakukan zina, dosanya lebih besar. Kenapa? Udah nggak ada tenaga, masih melakukan zina. Nggak ada pendorongnya. Yang ketiga, ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Sombong dosa besar. Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong. Allah benci, bahkan Allah sudah siapkan penjara nanti di neraka yang namanya bulas. Untuk siapa? Orang-orang yang sombong. Bahkan Allah sudah siapkan nanti hukuman bagi orang-orang yang sombong. Dibangkitkan dari alam kubur, digiring ke padang mahsyar, bentuknya manusia, tapi kecil-kecil, diinjak-injak oleh manusia, direndahkan, dihinakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kadang kalau melihat orang yang sombong, biarin. Di dunia dia sombong seperti ini. Nanti kita akan lihat di padang mahsyar, diinjak-injak sama manusia, direndahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Orang kaya sombong, dosa besar. Orang miskin sombong, lebih besar dosanya. Kenapa? Orang kaya sombong, ada pendorong. Iya kan? Rumahnya gede, mobilnya bagus, sombong, bangga-banggain. Nih rumah saya nih, ini yang di Tambun. Belum lagi yang di Pondok Indah. Belum lagi yang di Bogor. Sombong dia. Bahkan dia perkenalkan mobilnya di garasinya, ada 20 mobil. Dia Lamborghini nih, saya kasih nama dia Tulkiem. Misalkan. Semua mobil dikasih nama. Ya. Semua mobilnya dikasih nama. Ini. Dalam rangka apa? Berbangga-bangga. Ada yang disombongkan, tapi tetap dosa besar. Orang miskin sombong, lebih besar dosanya. Kenapa? Karena nggak ada pendorong. Nggak punya apa-apa. Apa yang dia sombongkan? Makanya udah miskin, nggak sholat, udah miskin, sombong sama manusia, lebih besar dosanya. Karena nggak ada pendorong untuk melakukan itu. Harusnya ketika miskin, dekatkan diri kepada Allah, agar nanti setelah meninggal dunia, penderitaannya selesai, nanti Allah masukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Sombong apa pembual? Sombong sih. Sombong. Karena kan nggak sholat, sombong. Nggak mau ngaji, jatuhnya apa? Sombong. Ya kan? Dia merasa pintar, merasa ini, merasa itu. Iya. Dia masuknya sombong. Ikhwati wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka sangat disayangkan ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan, kemudian mereka meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Kasihan. Ya. Makanya kita berusaha untuk mendekati mereka agar mereka mau mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam Kitabul Ilmi menceritakan tentang
kisah Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ketika menjadi seorang hakim. Satu hari Imam Ibnu Hajar sedang melakukan perjalanan, memakai pakaian yang bagus, memakai kendaraan yang indah, memakai kuda yang kuat, berpapasan dengan seorang Yahudi yang miskin. Lalu kemudian dia menghentikan kudanya Imam, dan dia bertanya kepada Imam, "Wahai Imam, bagaimana pendapatmu dengan sabda Nabimu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Anda ini orang yang beriman, Anda ini orang mukmin, tapi lihat mana nggak kayak di penjara, nggak kelihatan susah-susahnya. Sedangkan saya ini nggak mukmin, nggak beriman, tapi saya miskin, hidup penuh dengan penderitaan. Katanya surga buat saya. Bagaimana dengan sabda Nabi ini? Lalu Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan apa? Hai fulan, ketahuilah, kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku sekarang ini, jabatan, kedudukan, pakaian yang indah, kendaraan yang mewah, jika dibandingkan dengan kenikmatan surga, ini adalah penjara buat saya. Karena kenikmatan dunia bukan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang majazi, kenikmatan yang ilusi, kenikmatan yang sementara. Adapun kenikmatan surga sangat besar, itulah kenikmatan yang hakiki. Maka jika dibandingkan dengan kenikmatan surga, ini neraka buat saya, ini penjara buat saya. Adapun engkau wahai fulan, hidupmu miskin, penuh dengan penderitaan, padahal kamu tidak beriman. Jika dibandingkan dengan tempat tinggalmu nanti di neraka, ini surga buat kamu. Ya, ini surga buat kamu jika dibandingkan dengan tempat tinggalmu di neraka, karena diadab terus di neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan siksaan Allah sangat keras. Karena kalau di dunia orang dirantai, Pak, itu cuma kedua tangan, dua kaki. Di neraka nanti akan ada orang yang dibelenggu, dimasukkan dari duburnya, keluar dari mulutnya. Keras siksaan neraka itu. Lalu mendengar demikian penjelasan dari Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, orang Yahudi mengatakan, akadzalika, benar begitu? Ya. Dia minta apa? Diyakinkan. Imam mengatakan, iya betul. Langsung dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dapat kita pahami, enggak apa-apa miskin di dunia, yang penting nanti di akhirat masuk surga. Tapi orang-orang di zaman kita sangat disayangkan, muslim hidup dalam kemiskinan tapi meninggalkan perintah-perintah Allah. Padahal kalaupun kita miskin di dunia, asalkan kita tetap melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, ketika kita meninggal dunia, selesai penderitaan kita, bahkan kemiskinan kita bisa jadi yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Bukankah Rasul mengatakan kebanyakan penghuni surga dihuni oleh siapa? Kebanyakan orang-orang miskin. Terlebih orang-orang miskin ketika di dunia, mereka lebih banyak nangis. Tetangganya beli Fortuner, dia nangis. Dia ngadu sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Allah, itu tetangga saya enak banget, tiap hari manasin Fortuner, ya Allah, saya memanasin sayur. Nangis. Tangisan di dunia ada manfaatnya,
Terlebih ketika tangisannya ditujukan karena takut kepada Allah tabaraka wa taala, yang Rasul mengatakan al-ainan, ada dua mata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamassuhuman nar, yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Seandainya orang tersebut masuk ke dalam neraka, maka kedua matanya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang digunakan untuk nangis karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, yang keduanya adalah mata yang digunakan untuk berjaga di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka nangis ketika di dunia ada manfaatnya, adapun nangis ketika masuk neraka enggak ada manfaatnya. Karena penghuni neraka pun mereka nanti di neraka nangis terus. Bahkan Rasul mengatakan seakan-akan aliran mata mereka adalah aliran sungai yang mengalir hatta tanqati'ad dumu', sampai air mata mereka habis. Setelah air mata mereka habis, bergantilah air mata mereka dengan darah. Karena besar penyesalan mereka dulu di dunia meninggalkan perintah-perintah Allah. Tapi penyesalan mereka, tangisan mereka enggak ada manfaatnya karena Allah enggak keluarkan mereka dari neraka. Sehingga mereka berkata kepada sebagian mereka, kita sudah nangis, dicuekin oleh Allah, yuk kita sabar, barangkali dengan sabar memberikan manfaat untuk kita. Kan lihat tuh orang-orang yang beriman, yang mereka ketika di dunia sabar, Allah perintahkan sholat berjamaah, mereka sabar. Allah perintahkan menuntut ilmu, mereka sabar menuntut ilmu. Allah perintahkan mereka berpuasa, melaksanakan perintah-perintah Allah. Diberikan sakit, mereka sabar. Lihat, ada manfaatnya. Sekarang gara-gara sabarnya mereka masuk ke dalam surga. Yuk kita sabar saja seperti sabarnya mereka orang-orang beriman ketika di dunia. Akhirnya mereka pun sabar di neraka. Bahkan kata para ulama, kesabaran mereka melebihi sabarnya kita orang-orang beriman saat di dunia. Tapi tetap saja Allah tidak keluarkan mereka dari neraka. Akhirnya mereka mengatakan apa? Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 21, sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja kata mereka. Kita nangis, kita ngeluh, dicuekin oleh Allah tabaraka wa ta'ala, termasuk juga kita sabar, dicuekin oleh Allah. Ma lana min mahis. Kita ini gak bakal bisa keluar dari dalam neraka. Makanya nangis di dunia ada manfaatnya. Gak apa-apa kita miskin di dunia. Yang penting nanti setelah meninggal dunia masuk surga. Ini kadang udah di dunia miskin, di akhirat masuk wal'iyadu billah. Ya, karena meninggalkan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kesenangan di dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Karena kebahagiaan kita di dunia bukan kebahagiaan yang hakiki. Beda dengan kebahagiaan nanti di surga yang sudah sering kita sampaikan. Di surga itu kekal. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika orang-orang yang bertakwa digiring menuju surganya Allah dalam keadaan rombongan-rombongan. Yang Nabi mengatakan ada rombongan pertama wajah mereka seperti rembulan di malam purnama. Ada rombongan yang kedua wajah mereka seperti bintang-bintang yang bercahaya di langit. Mereka tidak ada yang buang air kecil, mereka tidak ada yang buang air besar, mereka tidak ada yang ingusan, mereka tidak ada yang meludah. Kenikmatan yang begitu besar. Tinggi mereka sama seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam, sittuna dira'an fis sama, 60 hasta, sekitar 30 meter.
persis seperti Nabi Adam alaihi salam. Amsyatuhumul dhahab, sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Wa majamiruhumul aluwah, dupa-dupa mereka dari kayu cendana. Ketika sampai di surga, dibukalah pintu-pintu surga. Berkata penjaga pintu surga, "Salamun alaikum," selamat atas kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga, kekal selama-lamanya di surga. Lihat kebahagiaan yang hakiki. Adapun dunia, kebahagiaan yang semu. Karena kenikmatan dunia yahulu wa yazul, akan berubah dan akan hilang. Lihat di antara kita yang dulu ketika usia 17 tahun punya badan yang atletis, dadanya bidang, dadanya maju, perutnya maju juga. Itu sekarang, Pak. Lihat sekarang, setelah umur bertambah menjadi 71 tahun, yang tadinya dadanya yang maju, sekarang perutnya yang maju. Berubah. Rambut yang tadinya hitam, lihat, sekarang sudah memutih. Berubah. Bahkan fisik kita yang dulu nggak pernah sakit, sekarang mudah sekali terserang penyakit. Kena hujan, flu. Kerja lembur, tipes, ya, sering sakit-sakitan. Ini kebahagiaan yang semu. Terlebih semua yang kita cintai akan kita tinggalkan. Maka Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ishma syi'ta." Hai Muhammad, hiduplah semaumu, bebas. Mau sholat silahkan, gak sholat silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu bakal mati. Nah, ini kan berarti bukan nyuruh ya, tapi apa? Ngancem, silahkan bebas. Tapi ingat, kamu bakal mati. Dan setelah mati akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan-amalanmu akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai apa yang kau cintai semau kamu. Kau cintai jabatanmu, silahkan. Kau cintai kedudukanmu, silahkan. Kau cintai kendaraanmu yang mewah, silahkan. Tapi ingat, kau akan meninggalkannya. Imma kita yang meninggalkan dia, atau dia meninggalkan kita. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramalah semaumu. Tapi ingat, sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasannya. Ya, kamu akan mendapatkan balasannya. Maka doa ini, ikhwati wa ikhwani fid din, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, adalah meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, diselamatkan dari nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan doa ini, kata Anas bin Malik, adalah doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Termasuk juga dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka termasuk juga Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah, ummahatul mukminin, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Kenapa? Karena dinikahi oleh Nabi SAW usia 9 tahun. Jadi sudah tinggal bersama Nabi SAW. Ya, sekalipun nggak langsung nikah, nggak langsung bareng ya, nggak apa setahun atau berapa baru kemudian berkumpul dengan Nabi SAW. Tapi yang jelas ada hikmah di balik itu apa? Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ibunda kita, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kalau bukan karena istri-istri Nabi, mungkin masalah rumah tangga Nabi nggak sampai kepada kita. Bagaimana sikap Nabi kepada istri-istrinya? Bagaimana Nabi SAW ketika junub,
bagaimana mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi besarnya Nabi, ya. Ini kan hadis-hadis diriwayatkan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya doa yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma amiltu, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku amalkan, dari apa yang aku kerjakan. Wa min syarri ma lam a'mal, dan dari keburukan apa yang belum aku amalkan, apa yang belum aku kerjakan. Ini juga sama, ya. Di dua doa ini adalah doa yang banyak dibaca Nabi SAW. Yang pertama, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang keduanya adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ini kita amalkan. Ikhwati wa ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa yakum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan poin yang lainnya di lain kesempatan. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Saudara lemes ya. Nah, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah ya, karena ini bulan Ramadan, sedang puasa juga, jadi banyak minta kepada Allah. Apa yang belum dikabulkan oleh Allah, kita perbanyak minta sebelum berbuka ya, agar doa kita dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian ikhwati wa ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa yakum, yang dapat kita sampaikan, semoga memberikan manfaat dan juga menambah semangat untuk tetap beramal, terlebih di bulan Ramadan, di hari-hari yang tersisa. Ya, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, karena ingat, beribadah atau beramal di bulan Ramadan ini berbeda dengan beribadah di luar Ramadan. Ya, kita cukupkan sampai poin ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kehadiran perhatiannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbala. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.